Iya Bang Mezi. Hari ini jadi ya kita bicara. Lokasinya di PTPN 6 Ruang Hijau aja. So, you won't believe it, but today kita bakalan ngobrol dengan Mezi Arsento, entrepreneur muda kota Jambi yang punya beragam prestasi dan beragam cerita. Kita langsung aja ketemu sama orangnya. Hai Bang Mezi. Ya, halo. Lama nggak jumpa. Sama-sama. Gimana kabarnya Bang sekarang? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat ya? Duduk dulu kita. Oke, baik. Kita biar santuy, slow. Aduh, terima kasih nih. Yo. Jadi nih, sekarang kesibukannya apa sih Bang Mezi? Baik, kesibukan saya hari ini memang di dunia entrepreneur ya. Entrepreneur ya? Entrepreneur, saya lebih ke wira swasta atau wirausaha. Beberapa usaha yang saya gelutin, yang memang usaha pertama saya bergerak di bidang periklanan, kemudian percetakan dan konveksi. Terus hari ini ya kita mulai merambah ke dunia peralatan olahraga, khususnya shuttlecock bulu tangkis. Serius sih Bang? Iya. Yo, banyak banget berarti ya Bang, kayak memang bener entrepreneur muda. Soalnya dari berbagai sektor ya. Kayak tadi kan Dari sudah- berbagai sektor. Memang basic saya awalnya sebenarnya salah satunya dulu mantan birokrat. Oh, mantan Dan birokrat. memang saya pernah mengenyam pendidikan di dunia pemerintahan. Bahkan saya sempat bertugas kurang lebih 11 tahun di dunia pemerintahan. Lama juga ya, karena soalnya 11 tahun gitu. 11 tahun dari 2006 sampai 2018. Nah, 2019 terakhir saya aktif. Perjalanan usaha ini ya sampai hari ini saya memilih untuk berkarir di dunia usaha. Ya, Karena khususnya mendalaminnya. mendalamin, lebih fokus. Ya, dan memang saya meninggalkan birokrasi saya dan saya menuju ke bagaimana menjadi seorang wirausaha yang sukses. Tapi kayak beberapa dari anak muda yang aku juga sempat dulu ngegali sedikit tentang Bang Mezi Arsento. Kan abang dulu startnya dari PDN ya? Kak? Ya, Terus itu gimana Bang? Karena IPDN ini kan susah, tapi abang juga tetap bisa berwirausaha ya? iya memang saya berkuliah di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, khususnya di PDN itu kita ditempa sebagai seorang birokrat yang nantinya disiapkan bisa berproses di dunia pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Saya juga dalam tatanan proses pembelajaran pendidikan juga saya tetap mengasah dunia usaha saya. Bahkan alhamdulillah ketika pada waktu itu kita telah menyelesaikan jenjang pendidikan sebagai sarjana pemerintahan, teman-teman bangga dengan hasil sertifikat sarjananya. Juga saya juga bangga dengan sertifikat sarjana saya, tapi juga saya alhamdulillah di saat yang bersamaan saya bisa beli mobil sendiri dengan hasil usaha saya di dalam kampus. Ya, saya ya itu yang pengalaman menarik bagi dunia usaha dan dunia birokrasi saya. Itu gimana sih bisa kayak kan berujung dengan membeli mobil sendiri setelah tamat ya kan? Iya. Berarti itu selama pas lagi kuliah juga kan? Pas lagi kuliah saya mungkin dukungan orang tua dan keluarga ya. Saya juga waktu itu karena hobinya dari usaha konveksi, saya tahu saya kuliah di Jatinangor dan sekitar Jawa Barat, Bandung itu kan penghasil kreativitas dalam dunia fashion. Maka saya kembangkan dunia fashion itu ya saya cetak-cetak baju buat teman-teman di kampus. Itu kan ada profit. Bener, ada profit ya pasti. Saya ikut pengadaan-pengadaan untuk teman-teman. Maka saya kembangkan itu dan teman-teman senang dengan desain-desain yang kita tampilkan. Alhamdulillah sehingga itu mendapatkan keuntungan bagi saya dan teman-teman yang ikut bergabung di dunia konveksi pengadaan di kampus. Nah, kemudian juga saya melihat ada peluang lain waktu itu. Di saat teman-teman suka merental motor ketika jam istirahat atau jam pesiar, kan kita dalam dunia kampus memang kita tinggal di kampus, kita di asrama, tapi kita juga ada yang namanya izin bermalam ataupun izin pesiar. Nah itu kan teman-teman butuh kendaraan, maka saya juga berkolaborasi sama teman-teman di luar, kita bikin
penyewaan motor, kemudian kita bikin penyewaan mobil waktu itu. Kayak kesempatan di dalam kesempitannya Ya, pas banget gitu. kita bisa melihat peluang ya. Peluang jatuhnya ya. Iya, peluang. Usaha itu kan adalah bagaimana menilai peluang-peluang sehingga menjadi sebuah keuntungan. Menurut abang nih dari kaca entrepreneur muda ya bang, kalau di anak-anak muda zaman sekarang kayak mahasiswa deh, itu Iya. kan sebenarnya kalau di masa pandemi kayak ini bisa banyak banget peluang yang dimanfaati. Benar. Hari ini tatanan baru pasti berubah ya. New normal dengan kondisi situasi pandemik ya, apalagi kampus tutup, kemudian pendidikan juga terbatas, maka kita harus banyak berinovasi. Inovasinya ya seperti hari ini ya usaha-usaha di bidang online bisa ditingkatkan, kemudian bagaimana usaha-usaha di bidang yang ada hubungan kaitannya dengan tatanan baru lah, karena kita juga dibatasi oleh kunjungan tempat, kemudian kita dibatasi oleh tidak boleh berkumpul gitu kan, maka usaha-usaha baru pun akan muncul di sini. Banyak usaha baru ya mungkin seperti mengantar makanan nantinya, kemudian mengolah makanan yang selama ini bisa dibeli jadi diantar. Ini sebenarnya harus diinovasikan. Cuma harus berani buat action ya bang, ya kan? Pasti. Tapi kalau menurut abang ya bang, setelah kita baru beberapa waktu nih ya duduk di sini, asik nggak sih? Asik ya? Asik banget duduk di sini, asik. Kemudian dia menawarkan tempat yang berbeda dari tempat yang lain ya. Bener. Jauh dari kebisingan, walaupun di pinggir jalan, tapi cukup menarik. Aku boleh nanya nggak ya bang? Soalnya Boleh. gini nih, beberapa dari anak muda kota Jambi kan banyak yang tahu sama Bang Mezi nih, Ya, menantu Pak Habib. Sedangkan menurut abang itu gimana sih kira? Karena kan ada side sesuatu gitu ya ya. pasti hari ini ya itu adalah saya anggap keberuntungan ya di saat Keberuntungan. kita menikah dengan orang besar ya, maka juga ya kita juga harus menerima resiko-resikonya dan keberuntungan-keberuntungannya. Nah, kita dianggap besar, ya kita harus membuktikan juga bahwasanya nama besar itu juga kadang-kadang tidak menjamin kita besar, Iya. tapi besarnya kita karena perilaku dan proses yang kita jalanin dalam sebuah tatanan kehidupan maupun rumah tangga. Iya. Jadi memang mesti berproses dan kita juga mesti berproses. kuat di dalam prosesnya ya. Ya, benar. Dulu kan di PDN ya kan bang, tapi lebih ujung-ujung menjadi entrepreneur ya nggak sih. Pasti kalau anak-anak muda zaman sekarang tuh kayak keluar dari zona nyaman itu kan susah banget. Benar. Tapi gimana caranya abang bisa ngelompatin itu kayak, oke, aku keluar dari sini, aku fokus di sini. Gitu. Ya. Sebenarnya itu adalah memang pilihan ya. Kalau kita bicara bagaimana seorang di saat berada di comfort zone atau zona nyaman terus keluar di zona tantangan. Mungkin memang kadang-kadang tipikalnya juga itu adalah pilihan berat bagi saya khususnya pribadi, karena saya harus menghadapi orang tua, kemudian keluarga, meninggalkan yang namanya cita-cita sebagai seorang PNS dan saya keluar menjadi seorang entrepreneur. Itu semua di saat kita yakin, kemudian di saat pilihan kita itu yang tepat, ya kita juga harus berani mengambil di zona tantangan, karena di balik ini ya kita juga tidak bisa menghindari sebuah takdir, dan pilihan itu adalah takdir juga. Di saat kita sudah memilih, kita juga harus berani bertanggungjawabkan itu. Nah, kenapa saya memilih entrepreneur? Nah, saya anggap cakupannya lebih luas. Kita yang nantinya tujuan daripada semua yang kita hadapi hari ini dalam dunia kehidupan adalah umpahum linas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Amazing. Itu yang tambahan ada baru nih, dalam diri motivator saya. nih ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Tapi emang benar sih, kayak kalau menurut aku anak-anak muda di kota Jambi khususnya ya bang, atau anak muda zaman sekarang tuh emang butuh dorongan atau motivasi, karena untuk memulai itu biasanya lebih berat daripada memprosesinya. Usia 21 tahun saya pernah berbisnis batu bara juga bisa berhasil, kemudian jatuh. Nah, tapi kan kita jangan juga hanya ketika kita jatuh terus kita berhenti, tidak. Terus ya. Terus bergerak, terus Keep fight, bergerak, fight, kemudian coba lagi, bangkit, coba lagi. Karena semakin kita mencoba, semakin kita dekat dengan keberhasilan. Tapi kalau kita stuck, aduh gagal, kita nggak bangkit, ya kita akan berat menghadapi itu semua. Maka harus terus bangkit. Itu yang dan satu motivasi bagi kita bersama adalah jangan pernah berharap sama siapapun.
Kenapa jangan pernah berharap sama siapapun? Ketika harapan kita itu tidak sesuai dengan kenyataan, kita akan kecewa. Maka kita harus betul-betul mengoptimalkan potensi diri kita. Mari kembangkan sendiri, buka sejauh-jauhnya jaringan, dan terus tingkatkan kepercayaan ke setiap orang. Sehingga ketika kita berbisnis, kita tentu tidak bisa sendiri. Mesti kita berbisnis ketemu partner yang tepat, ketemu orang-orang yang tepat, dan lingkungan yang tepat. Itu kalau di dunia usaha. Link berarti wajibnya. Jaringan. Jaringan, sorry. Jaringan. Aku punya salah satu yang mesti dipilih. Oke. Jaringan atau nilai? Itu anak mahasiswa sering banget tuh. Oke. Nilai. Nilai. Kalau saya nilai. Kenapa tuh? Ketika kita bernilai, maka dimanapun tempatnya kita ada sesuatu. Oh, benar. Tapi kalau jaringan, ketika jaringannya sudah tidak ada, kita tidak punya nilai. Oh, benar. Ketika kita memilih nilai, maka kita sudah pasti akan kebuka jaringan. Ya. Artinya nilai itu tidak hanya nilai dari akademisinya saja, tapi nilai sebagai personalnya. Jadi personalnya itu harus punya nilai. Pertama adalah bagaimana seseorang itu bisa mampu berkomunikasi dengan baik. Kemudian nilai-nilai selain nilai akademisi, ada nilai sendiri yang ketika lu dikasih tanggung jawab, lu bertanggung jawab. Itu kan sebuah nilai juga. Nilai yang tidak hanya ada di tatanan akademisi, tapi ketika lu dikasih tanggung jawab, lu berhasil, maka semakin akan percaya orang sama kita. Jadi karena dia bisa menjalani tanggung jawabnya, kayak orang bisa menjalani tanggung jawab sehingga dia punya nilai. Aku ngerasa kayak sedikit kena juga nih pencerahan nih, dapat bener juga gitu kayak. Ada lagi nggak pencerahan? Karena ini aku banyak banget yang pengen kutanyain, cuman kayak beberapa yang mungkin pas di posisi anak-anak muda zaman sekarang nih yang bakal lebih ku fokusin nih Bang kayak. Iya. Nah, kalau menurut pengalaman saya, apalagi hari ini kita mengalami keterbatasan ruang dan waktu ya. Apalagi menghadapi 1-2 tahun ini kita new normal maupun kegiatan baru dalam tatanan baru, menghadapi di satu sisi ekonomi yang tidak jelas, pendidikan yang juga hari ini kita belum bisa bertatap muka secara langsung, maka kita juga harus berinovasi. Nah, kemudian inovasi itu adalah apa? Bagaimana kita membangun sebuah jaringan, kita membangun sebuah pengalaman-pengalaman baru. Saya selalu ingatkan di saat saya hampir 3 tahun menjadi dosen di Universitas Islam Negeri Jambi, teman-teman, kalian jangan berpuas diri hanya di dalam kelas. Mari kalian di saat lowong, di saat punya waktu banyak, kalian berkumpul dengan orang-orang yang tepat. Kalian berkumpul dengan lingkungan-lingkungan yang tepat. Jangan sebaliknya. Nah, ketika kalian berkumpul dengan orang-orang yang memberikan inspirasi, maka kamu akan selalu mendapat energi yang positif. Itu salah satunya. Sehingga kita selalu bisa mengembangkan diri kita. Wow, inspiratif banget, serius. Kita udah banyak banget ngobrol ya Abang. Ya. So, aku udah banyak banget dapat pencerahan dari Abang ya. Makasih banget nih Bang udah ngebagi waktunya buat ada di Kita Bicara Bisa Ngobrol. Oke, saya juga terima kasih. Semoga kegiatan kita bisa menginspirasi banyak orang. Amin. Dan kita terus menjadi yang terbaik. Oke, thank you. Yoi, next time ketemu lagi ya Bang. Oke.